Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? I hope you are always healthy. Today we are going to learn English with Mystica. On this good opportunity, we will learn Unit 2, Lesson 1. But before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Finish. Well guys, now focus on this part. On this part, you can see a lot of pictures of school lunch. For the first one is fruit and water, napkin, lunchbox, vegetables, cucumber, muffin. What is this? This is cookie. And the next is carrot. All this menu we can see in cafeteria. Di bagian ini ada beberapa gambar dari makanan yang biasa kita makan atau biasa kita temukan di menu makan siang. Nah, menu makan siang ini biasa kita simpan di dalam sebuah kotak nasi. Kemudian, ada juga sebuah perlengkapan yang kita pakai ketika kita sudah selesai menyantap semua makanan ini, yaitu serbet, atau yang di dalam bahasa Inggris disebut napkin. Dan tempat kita mendapatkan jajanan seperti yang ada pada gambar ini, yaitu adalah kantin atau cafeteria. Ingat baik-baik ya, nama dari masing-masing makanan ini, karena ini akan menjadi bagian dari materi kita hari ini. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, apakah kalian masih mengingat bagian yang ini? There is versus there are. There is dan there are adalah sebuah kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan jumlah atau keberadaan suatu benda. Bedanya there is adalah untuk kata benda yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan there are adalah untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan on, in, dan next to adalah sebuah preposition atau kata yang menunjukkan posisi dari sebuah tempat itu berada. Nah, sebagai contoh, di sini ada kalimat there is a book on the desk, yang artinya ada sebuah buku di atas meja. Kita dapat menggunakan there is pada kata benda yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan on adalah preposition atau posisi di mana benda tersebut berada. Karena meja itu posisinya mendatar atau horizontal, maka kita menggunakan on, yang artinya di atas. Jadi artinya adalah ada sebuah buku di atas meja. On digunakan pada benda yang posisinya menempel pada benda lain, baik itu secara horizontal atau mendatar maupun secara vertikal, atau seperti benda-benda yang menempel pada dinding. Nah, sedangkan untuk there are, yaitu contohnya adalah there are 2 books on the table. Masih ingatkah kalian perbedaan the desk and the table? Ya, desk adalah meja yang mempunyai laci. Sedangkan
Table adalah meja yang tidak mempunyai laci. Nah, pada kalimat kedua ini, there are 2 books on the table. Ada 2 buku di atas meja. Buku ini posisinya sama-sama di atas meja. Tetapi jumlah dari bukunya itu berbeda. Yang pertama hanya berjumlah 1, sedangkan yang kedua berjumlah 2 buku. Maka untuk kalimat yang kedua, kita dapat menggunakan there are. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, coba kalian perhatikan gambar ini. Di gambar ini telah diilustrasikan atau digambarkan penggunaan kata on, in, dan next to sesuai dengan posisi seorang anak perempuan itu berada. On, perhatikan untuk on, lihat anak perempuan itu berada di mana. Dia menduduki atau berada di atas dari sebuah kardus atau box. Jika sesuatu itu berada di atas dan posisinya menempel, maka kalian dapat menggunakan on. Sedangkan in adalah untuk benda atau sesuatu yang posisinya ada di dalam. Perhatikan anak perempuan yang kedua. Dia berada di dalam sebuah kardus. Maka preposition atau posisi yang tepat yaitu in. Dan yang ketiga, untuk next to, perhatikan posisi anak perempuan tersebut. Dia berada di sebelah dari kardus tersebut. Sampai sini paham? Baik. Nah, selanjutnya, coba sekarang kita uji kemampuan kita untuk membuat kalimat dari gambar ini. Untuk yang pertama, kalian perhatikan tanda panah yang Miss buat. Tanda panah ini menunjuk kepada tempat sampah. Tempat sampah bahasa Inggrisnya adalah trash can. Coba lihat posisi dari trash can ini. Posisinya adalah di dekat atau di sebelah dari seorang guru. Bagaimana kalimat yang sesuai dengan gambar ini? There is a trash can next to the teacher. Ada sebuah tempat sampah di sebelah guru. Kenapa kita menggunakan there is? Karena jumlah tempat sampahnya hanya 1. Kemudian perhatikan gambar kedua. Tanda panah ini menunjukkan pada benda yang bernama colored pencils atau pensil warna. Nah, bagaimanakah kita membuat kalimat yang sesuai dengan gambar ini? There are colored pencils in the school bag. Ada banyak pensil warna di dalam tas sekolah. Nah, karena di sini jumlahnya tidak disebutkan berapa, jadi Miss artikan seperti itu. Ada banyak pensil warna di dalam tas sekolah. Dari mana Miss tahu jumlahnya banyak? Karena di akhir dari kata benda tersebut ada huruf S. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pensil warna ini berjumlah lebih daripada 1, tetapi jumlahnya tidak disebutkan. Sampai sini dapat dipahami ya? So guys, untuk materi kita hari ini, yang menjadi pembahasan intinya adalah penggunaan has dan have. Has dan have ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai kepemilikan, yang kedua sebagai kata telah, yang ketiga sebagai keharusan. Contoh kepemilikan yaitu saya memiliki sebuah kue atau saya mempunyai sebuah buku. Sedangkan untuk kata telah, contohnya adalah saya telah menyelesaikan tugas bahasa Inggris hari ini. Atau di kalimat tanya seperti, apakah kamu sudah makan? Nah, untuk yang ketiga yaitu keharusan, contohnya adalah kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus mengerjakan tugas ini secepatnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau untuk pembahasan kita hari ini hanyalah pada kepemilikan.
Nah, untuk membentuk sebuah kalimat yang baik, maka kita harus mengawalinya dengan kata subjek. Subjek itu adalah orang yang berperan sebagai pelaku di dalam sebuah kalimat. Nah, di sini ada beberapa subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, it, dan nama orang. Masih ingatkah kalian I itu artinya apa? Ya, I adalah artinya saya. Sedangkan you, kamu. They, mereka. We, kami. He, itu adalah dia untuk laki-laki. She, untuk dia perempuan. It, untuk kata ganti benda. Dan nama orang, bebas. Bisa jadi juga nama kamu. Nah, kemudian setelah subjek ini, diikuti dengan kata have. Have ini adalah khusus untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan he, she, it, dan nama orang menggunakan kata has. Nah, sekarang sebagai contoh perhatikan kalimat ini. Untuk kata have, di sini ada kalimat yang berbunyi I have a muffin, yang artinya saya mempunyai kue. Dari kalimat ini, kita dapat mengetahui bahwa seseorang mempunyai kue. Nah, sedangkan untuk has, contohnya kita menggunakan subjek she atau dia perempuan. She has a muffin. Dia perempuan mempunyai kue. Coba kalian perhatikan baik-baik struktur kalimatnya supaya kalian dapat memahaminya. Setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang kita coba untuk membuat kalimat dengan kata benda dan subjek yang sudah tersedia. Nah, di sini subjek yang pertama adalah they. Dan yang kedua adalah he. They artinya mereka. He artinya dia laki-laki. Nah, untuk kata they di sini Miss tambahkan dengan kata benda pensil. Ingat ya, jika kata bendanya lebih daripada satu, maka diakhiri dengan huruf S. Yang tadinya pencil menjadi pencils. Nah, bagaimanakah kalimat yang sesuai untuk subjek they dan kata benda pencils? Ingat ya, kalimat yang akan kita buat ini adalah tentang kepemilikan. Jadi, kita akan membuat ungkapan atau kalimat yang menyatakan bahwa mereka mempunyai 2 buah pensil. Kalimat yang bisa kalian tuliskan seperti ini. They have 2 pencils. Mereka mempunyai 2 pensil. Sedangkan untuk he, di sini Miss tambahkan dengan kata pencil case atau kotak pensil. Nah, kalimat yang sesuai dengan subjek he dan kotak pensil dapat seperti ini, yaitu he has a pencil case. Dia mempunyai sebuah kotak pensil. Nah, untuk selanjutnya, kalian dapat menyimak audio yang akan Miss putarkan setelah ini untuk mengerjakan halaman 14, yaitu menyusun huruf yang masih acak membentuk sebuah kata benda yang terdapat pada gambar. Masing-masing kata benda tersebut sudah ada nomornya. Jadi untuk memudahkan kalian, kalian dapat melihat gambar yang ada pada halaman 14 dan 15. Sekarang yuk dibuka bukunya. Nah, setelah itu, kalian dapat melanjutkan mengerjakan bagian 3 di halaman 15 ya, dengan memberikan nomor pada kotak yang sesuai dengan kalimat yang ada pada halaman 15. Coba dibuka dulu bukunya. Jika sudah siap, kita akan dengarkan audio berikut bersama-sama. Let's get started! Track 7. Number 1. A cafeteria. Point to the cafeteria. Now repeat. A cafeteria. Number 2. Cucumbers. Point to the cucumbers. Now repeat.
cucumbers. Number 3, carrots. Point to the carrots. Now repeat, carrots. Number 4, vegetables. Point to the vegetables. Now repeat, vegetables. Number 5, water. Point to the water. Now repeat, water. Number 6, cookies. Point to the cookies. Now repeat, cookies. Number 7, fruit. Point to the fruit. Now repeat, fruit. Number 8, muffins. Point to the muffins. Now repeat, muffins. Number 9, a lunchbox. Point to the lunchbox. Now repeat, a lunchbox. Number 10, a napkin. Point to the napkin. Now repeat, a napkin. Alhamdulillah, finally we have finished our lesson today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay guys, thank you so much. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.